Nah, pada tutorial sebelumnya kita sudah menggunakan yang namanya test set dengan data kita sendiri atau membuat data ring yang belum memiliki value atau nilai. Nah, pada tutorial kali ini kita gunakan yang namanya fungsi tes yang namanya cross validation dengan custom fold. Cross validation ini yang artinya kita membuat sebuah data dari preprocessing yang kita inputkan datanya dari awal, kita akan membagi data tersebut dengan custom value atau fold-nya sesuai dengan keinginan kita. Artinya, ketika kita menulis atau membuat fold-nya menjadi 10, maka data dari preprocessing tadi itu dibagi menjadi 10 data atau 10 kelas. Nah, kelas-kelas tersebut akan dilakukan iterasi dengan menggunakan metode J48 yang artinya membuat sebuah 10 pohon keputusan, nantinya yang hasil dari tersebut akan dirata-ratakan kebenarannya atau nilai kebenarannya. Nah, kita akan praktekkan bagaimana sih caranya menggunakan cross validation fold ini. Sama halnya seperti tes pada tutorial pertama, yaitu using training set. Using training set ini menggunakan data itu sendiri, namun pada bagian cross validation yaitu menggunakan data tersebut dibagi menjadi nilai yang kita inputkan atau false yang kita inputkan berapa sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, pada bagian tutorial ini kita gunakan false menjadi 10. Artinya data itu dibagi menjadi 10. Seperti halnya kita menggunakan rings atau labelnya yaitu rings. Dengan tentunya metode J48. Kita lakukan yang namanya start. Nah, sama halnya seperti tidak ada perbedaan hal yang drastis pada dari tutorial pertama, namun pada bagian tentunya ada perbedaan yang sangat mencolok di sini. Pada bagian nilai kebenaran data tersebut. Pada mana ya? Nah, pada bagian ini nilai kebenaran data tersebut yaitu berkisar 21,1635% dengan jumlah data 884 dengan tentunya ada nilai yang tidak benar atau data yang kurang benar pada bagian pohon keputusan ini dengan nilai 78,84%. Artinya pada bagian cross validation ini sangat rendah nilai kebenarannya dibandingkan dengan menggunakan use training set. Pada use training set, nilai kebenarannya yaitu sekitar 76%. Dengan alasan seperti itu, kenapa sih adanya perbedaan perbedaan antara nilai kebenaran tersebut? Nah, setiap data itu memiliki sebuah adanya nilai yang benar dan nilai yang tidak benar. Kalian bisa coba nilai kebenaran tersebut dengan menggunakan yang namanya mengenerate sebuah data dari menggunakan use training yang nilainya 75% nilai kebenarannya. Kemudian kalian gunakan yang namanya supply test set dengan data itu sendiri. Namun tentunya data yang kalian gunakan itu range-nya itu dikosongkan. Seperti ini. Ini kan data yang kalian gunakan pada bagian pre-processing. Kalian tentunya kosongkan range-nya dengan null, fungsi null. Kemudian kalian simpan dengan menggunakan data ekstensi CSV. Setelah itu kalian buka dengan menggunakan supply test set.
open file. Nah, tentunya setelah mendapatkan hasil seperti halnya pada tutorial 2, kalian generate atau bandingkan pada bagian use training set. Tentunya kalian memiliki perbedaan hal yang mencolok nilai kebenaran data tersebut. Pada bagian ini kalian bisa secara manual kalian lakukan bagaimana sih nilai kebenaran suatu data ini. Kalian cari dari awal ini, kalian cari secara manual melakukan generalisasi. Nah, pada bagian ini saya gunakan yang namanya data yang nomor pertama. Pada bagian data pertama yang memiliki selnya itu 0,15, dalam artian pada bagian pohon keputusan ini artinya selnya lebih rendah dari sama dengan 0,14 dibandingkan, tentunya ini kurang tepat. Kita cari pada bagian ini yang nilai selnya lebih besar dari 1,5. Nah, ini merupakan nilai sel yang lebih dari 0,14. Nah, ini merupakan masuk pada bagian pertama, ini masuk. Kemudian dilakukan hal yang sama terus menerus sampai range-nya itu 15. Jika range-nya 15 atau kelasnya bernilai 15, maka data itu benar. Jika kemungkinan besar mungkin ada halnya data yang kurang tepat, nilai range-nya itu kurang tepat. Tentunya data itu tidak semuanya benar atau tidak semuanya sempurna dalam menggunakan metode J48. Karena ini tergantung dari jumlah besarnya data. Semakin besar data, maka kemungkinan besar adanya semakin besar pula tingkat tidak benaran dari sebuah data tersebut. Semakin kecil jumlah data, maka kalian bisa memprediksi secara langsung kemungkinan besar kebenaran sebuah data tersebut menjadi lebih tinggi. Nah, itu merupakan penggunaan dari cross validation dengan false custom. Kalian inputkan nilainya. Nah, untuk tutorial selanjutnya kita gunakan yang namanya percentage split. Apa sih percentage split itu? Kita akan bahas pada tutorial selanjutnya.